Kehidupan rumah tangga Salsabila Adriani mendadak jadi bahan obrolan setelah ia membuka cerita soal kebiasaan sang suami Ibrahim Rishad atau Ohim di sebuah podcast. Dalam obrolan santai itu, Salsabila membagikan pengalaman awal pernikahan yang terasa jujur, ringan sekaligus mengundang senyum. Ia menyoroti bagaimana pola hidup lajang Ohim masih kerap terbawa, terutama dalam urusan sederhana yang ternyata cukup mengusik perasaan. Dari cerita tersebut, publik melihat potret pasangan baru menikah yang sedang beradaptasi dengan ritme hidup bersama, lengkap dengan kejutan kecil yang kadang bikin gemas. Salah satu pengalaman yang diceritakan adalah kebiasaan Ohim memesan makanan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan saat Salsabila sudah memberitahu bahwa ia sedang lapar dan dalam perjalanan pulang. Momen itu kini dikenang sebagai kisah lucu, meski sempat membuatnya heran. Selain soal makanan, Salsabila juga menyinggung sikap suaminya yang kurang responsif terhadap permintaan kecil seperti hadiah. Akhirnya ia memilih membeli sendiri barang yang diinginkan, sambil menyadari bahwa perhatian pasangan tetap punya arti penting. Meski begitu, Salsabila menegaskan hubungan mereka tetap harmonis. Apalagi semua cerita itu disampaikan secara terbuka di hadapan sang suami sebagai bentuk komunikasi jujur dalam pernikahan. Cuman pernah awal-awal married tuh aku pulang syuting, aku tuh ngomong sama dia, sayang aku lapar banget deh. Aku otw pulang aku lapar banget deh. Pas gue nyampe rumah, makanan dia bareng datang sama gue. Dan dia gojek cuma satu, kan nyebelin Kak. Kayak gue kan udah bilang gue lapar banget. Kayak at least lo nanya gue kayak aku mau gojek nih, kayak aku mau pesan makanan nih, kamu mau sekalian pesan gak atau mau pesan sendiri? Seenggaknya kayak gitu kan. Nah, aku tuh anaknya emang agak-agak sensi sama hal-hal kayak gitu loh. Aku suka nganggep kayak lo nggak mengconsider ada nyawa lain di dalam rumah ini ya gitu. Karena aku selalu bilang sama dia kayak, sayang basa-basi itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia ini. Jadi kayak kok basa-basi aja nanya sama aku, kalau aku nggak mau ngikutin makanan kamu, pasti aku pesan sendiri. Soalnya akan kayak gitu kan. Cuman gue sebel banget, gue pulang nyampe rumah ada Gojek terus kayak, sayang ada Gojek, iya tadi aku pesan. Kayak gak dibeli nama dia, gak nyampe parah sih. Sendiri awal-awal. Tapi akhirnya lu beli sendiri makanan. Akhirnya gue beli sendiri. Oh. Tapi ngambek gak ngambek dulu gak? Iya itu dia. Ngambek ngoceh aja, ngoceh 5 menit aja habis sudah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue gak kebayang punya suami yang kalau misalkan ngebungkusin makanan tuh perhitungan. Kayak egois gitu. Ngebungkusin makanan buat diri sendiri, tapi gue gak dibungkusin. Ih, amit-amit, gue mah gak mau. Nggak, masalahnya kita di rumah aja nih ya. Kalau misalkan bapak kita tuh pergi ya, terus tiba-tiba pulang bawa makanan aja tuh gak mungkin dia bungkusin buat diri sendiri. Tuh anak-anak sama istrinya gak dibagi tuh gak mungkin ya. Pasti kita dibagi kan sama bapak kita. Nah itu keluarga, itu namanya keluarga. Lah ini kalau misalkan punya suami, ya kan statusnya udah keluarga ya, udah menikah. Kalau misalkan dia bungkusin makanan ternyata buat diri sendiri, apa gak belit namanya? Apa gak egois namanya? Kita istrinya gak dipikirin gitu. Kita makan apa? Makan hati. Ya sebenarnya terserah keputusan pasangan laki bini masing-masing aja gitu kan. Mau keuangannya tuh bagaimana? Apakah full di provide sama si suami ataukah istri juga harus berperan gitu alias split bill? Itu keputusan masing-masing memang. Tapi kalau soal ngebungkusin makanan aja malah jadi beban gitu ya, kayak seolah nih tanggung jawab yang gue tuh terbeban banget nih kalau misalkan buat dilakuin itu kayak bikin ilfil banget aja, takut. Istrinya kelaparan tapi cuma pesen makan satu. Lu jadi suami berguna nggak? Gue bener-bener shock banget ngeliat podcastnya Ohim sama Salsa, yang dimana podcast tersebut si Salsa tuh ngebahas tentang makanan gitu. Sekarang pertanyaan gue cuma satu, ini hal-hal kayak gini nih memang udah dari zaman pacaran apa gimana nih ya? Ini kalau emang dari zaman pacaran begini, kok bisa lu nikah? Kok bisa lu mau nikah sama nih orang? Ini zaman-zaman pacaran ketahuan gak sih ini begini-begini nih, ketahuan nggak? Gue nggak secantik Salsa, gue nggak sekaya Salsa, gue bukan artis, gue bukan siapa-siapa, gue cuma rakyat jelata, cuma res-resan kentang tenggo gitu ya. Tapi gue bener-bener merasa bersyukur karena selama ini gue selalu mendapatkan pasangan yang tidak pernah pelit dan perhitungan, apalagi soal makanan. Yang ada gue dijejelin terus. Pasangan gue dapat makanan atau dapat bingkisan dari kantornya atau dari temennya gitu ya, nggak dimakan loh sama dia, dibawa pulang ke rumah supaya bisa makan bareng-bareng sama gue. Betapa beruntungnya gue. Bener deh, hidup seumur hidup itu lama loh. Apa bedanya kamu single dan kamu menikah ketika tentang makanan aja masing-masing? Apa bedanya kamu menikah dan kamu single
kalau urusan perut aja bukan prioritas. Urusan sesimpel perut aja diabaikan. Itu gimana gitu loh ceritanya. Bahkan pasangan gue itu selalu memastikan kalau gue bisa tidur dalam keadaan perut kenyang. Jangankan sama pasangan ya, ketika di rumah gue lagi rame orang nih, tetangga pada datang, anak-anak kecil atau keponakan, sepupu, ataupun siapapun datang ke rumah gue. Kalau gue mau pesen makan, itu pasti semuanya gue pesenin makanan juga. Jadi nggak usah ngomongin konteks pasangan, nggak usah masalah pasangan, permasalahan adab dan kemanusiaan aja gitu. Emang enak lu pesan makanan sendiri, yang lain nggak makan gitu. Apalagi nih konteksnya suami, istri lo kelaparan tapi lo makan sendiri. Itu gimana pola pikirnya, gue nggak ngerti. Coba tolong jelasin ke gue. Pasangan gue tuh ngeselin bener-bener deh. Kadang-kadang ya, nggak kadang, sering. Pasangan gue tuh bener-bener ngeselin, bikin gue marah-marah terus, bikin gue capek gitu ya. Tapi kalau urusan makanan, dia nggak akan makan kalau gue nggak makan. Terserah mau kalian bilang itu bodoh apa bagaimana gitu ya. Gue nggak makan, dia nggak makan, terserah. Tapi itu maksudnya itu definisi pasangan gitu. Maksudnya kayak apa ya, gimana gue jelasinnya ya. Pasangan gue sekalipun lagi bete sama gue, lagi berantem sama gue, tapi kalau permasalahan makanan itu nggak pernah lupa, nggak pernah skip, selalu ada itu makanan. Bahkan nih sebelum gue lapar pun tuh makanan udah dipesan, udah ada di atas meja. Gue nggak ngerti ini si Ohim ini patriarki apa pelit, apa dia lupa kalau udah punya istri, apa gimana, gue nggak ngerti. Makanya gue tanya nih dari awal nih, ini mereka berdua waktu pacaran tuh begitu juga apa gimana? Ya di mana-mana kan kalau orang pacaran kan makan berdua gitu ya, pesan makanan berdua gitu. Lah kok ini kalau ini pas nikah kok makanannya masing-masing, pesan sendiri-sendiri gitu. Dia pesan makanan sendiri, bininya yang kelaparan gak dikasih makan gitu. Ya lu dulu zaman pacaran tuh gimana gitu loh, penasaran gua. Gak usah jauh-jauh ngomongin podcastnya Ohim yang perkara ngomongin tentang nafkah, ngerasa jadi babu ya. Gak usah jauh-jauh perkara nafkah ya. Nafkah itu kewajiban suami 100% seumur hidup. Gak usah ngomongin duit, gak usah ngomongin nafkah. Ini hal sesimpel perut, sesimpel lambung. Jadi gak usah ngomongin jauh-jauh masalah nafkah, masalah uang bulanan tuh gak usah. Perut aja gak diurusin, perut aja gak diprioritasin. Simple loh, itu sepele loh. Perut, makan. Gak lah, gue gak ngerti lagi gue. Kalian udah tahu kan? Udah nonton podcastnya ini? Satu kata sih, cabut. Sumpah, kalian kalau misalnya nonton dari awal sampai akhir tuh miris banget sebagai perempuan. Karena mereka ini bukan pacaran lagi ya. Mereka tuh suami istri, guys. Setidaknya suaminya ada effort gak sih? Effort. Kalau kataku nih ya, Sal, mending kelar aja gak sih daripada kecintaan sendiri. Agak terbodoh aku sedikit bentar ya. Laki-laki kerja jadi babu. Kok laki-laki loh? Gimana tuh sebagai provider? Aku ngerti. Maksud kau tuh, misalnya istrimu pengen beli iPhone 17. Beli kan iPhone 17. Kok nggak mau? Ya kau beli sendiri pakai uang kau gitu kan. Beli baju di mall. Ya kau beli sendiri kan, kau kerja. Gitu kan. Beruntung kali lah yang jadi istri kau tuh, Bang. Gak salah sih perempuan kerja, tapi kalau perempuan pun kerja untuk memenuhi diri sendiri, ngapain dia punya laki? Penting dia berlaki, bersuami, cuma mampu kok kasih makan doang. Kalau misalnya dia mau beli apa-apa, suruh cari sendiri duit. Gak usah punya laki, Bang. Gak usah kawin dia, Bang. Aduh, pusing kepala gue langsung. Oyong. Tapi kalau aku gak setuju aja. Kalau aku bisa memenuhi diriku sendiri, ngapain aku kawin? Ngapain punya laki? Mau enak dia aja, cuma ngasih makan, aku bisa makan di rumah. Gila, aku rasa. Malu ya. Teruntuk Mas Ohim, ya ini lagi rame ya respon Mas Ohim di salah satu podcast mengenai pertanyaan kalau istrinya yang merupakan seorang artis nih itu memilih menjadi ibu rumah tangga full dan tidak bekerja, apakah kuat atau sanggup sebagai seorang suami. Nah, beliau ini responnya menuai banyak kontra dari para netizen, khususnya para istri, karena menjawabnya nggak akan kuat. Karena alasan dia menikah dengan istrinya yang merupakan artis adalah karena istrinya mengiyakan untuk bisa produktif, artinya sama-sama berpenghasilan. Karena kalau istrinya di rumah aja itu bisa uring-uringan atau bantu beres-beres rumah, itu kan kayak pembantu, kayak babu gitu. Jadi ya udah mending istrinya berpenghasilan, kalau mau sesuatu itu harus mengusahakan. Akhirnya muncullah podcast-podcast lain Ohim dengan istrinya ini yang seolah-olah menjelaskan karakter Ohim ini sebagai suami ya kurang peka ya, istrinya lapar, dia cuma GoFood buat diri dia sendiri, terus juga istrinya dibiarin untuk ngangkat atau dorong galon dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita nggak pernah tahu dalamnya rumah tangga seseorang itu gimana. Tapi yang mau aku notes di sini adalah Mas Ohim, tolong ya bedakan antara istri produktif sama istri diharuskan berpenghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena ketika wanita menikah, ya tanggung jawab sepenuhnya itu ada di suami. Fitrah wanita saat menikah itu sebenarnya hanya hamil, melahirkan dan menyusui. Bahkan untuk urusan rumah tangga pun itu tanggung jawab suami. Ya syukur kalau suaminya bisa kasih pembantu atau ART. Tapi
tolong bedakan, benar-benar bedakan apa itu produktif sama memang ya istri harus berpenghasilan. Karena reason Mas Ohim ini seolah-olah kalau istri nggak berpenghasilan ya nggak kuat, ya gue nggak akan nikah sama dia. Jadi untuk para laki-laki, nikah aja tuh bukan cuma karena cukup umur atau kita sudah berpenghasilan, tapi karena kita tahu kewajiban kita sebagai suami dan hak yang harus kita berikan kepada istri kita. Nah, istri itu berhak atas uang suami. Karena ada nafkah anak istri di situ, yang mana ya kalaupun istri tidak bekerja, istri hanya di rumah saja atau dia produktif akan hal lain, baik itu berpenghasilan atau tidak, ya suami tetap harus menafkahi sepenuhnya. Semoga ini menjadi pelajaran buat Mas Ohim dari para netizen untuk lebih belajar lagi mengenai hak dan kewajiban suami maupun istri.